Selamat pagi adik-adik. Ada sukacita hari ini? Pastinya ya, ada sukacita dan sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Tentunya sudah siap ya Kak ya. Oke, siapkan dengan sikap duduk yang baik. Kita akan memuji nama Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Nah, ambil sikap berdoa. Ya, sudah siap? Ya. Akan berdoa dengan tangan dilipat, kepala ditundukkan dan mata dipejamkan. Akan berdoa dengan Mbak Nengrom. Silahkan. Mari adik-adik kita mau berdoa. Sikap doa yang baik. Lipat tangan, tunduk kepala, mata terpejam, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan karena saat ini Tuhan kumpulkan Tuhan di rumah kami masing-masing untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati jalannya ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tadi kita sudah berdoa, saatnya saat ini kita akan memuji Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Selamat pagi Bapa. Kita sudah memuji nama Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman, kita akan pujikan dengan lagu apa Mbak? Bapakku datang. Bapakku datang. Datang padamu, hai
kepujian tadi ya, tak hentinya untuk mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Oke. Nah, dengan siapkan berdoa dulu. Nah, kita akan berdoa untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dengan tangan dilipat, tundukkan kepala dan mata dipejamkan, kita akan naikkan doa bersama-sama. Bersyukur Tuhan atas berkat-Mu saat ini. Kami sudah memuji nama-Mu. Saat ini tiba waktunya Tuhan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, buka hati telinga kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Jauhkanlah dari segala godaan iblis yang mengganggu kami, supaya firman-Mu dapat kami terima dan kami tanam dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Nah, tadi sudah berdoa. Saat ini tiba waktunya untuk apa, Mbak? Mendengarkan firman. Siapkan Alkitabnya, siapkan HP-nya yang ada Alkitabnya tentunya ya. Setelah selesai nanti dibaca Alkitabnya, boleh HP-nya dimatikan. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Luar biasa. Adik-adik, pagi yang indah ini kita akan terima firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat yang ke-10. Sudah disiapkan Alkitabnya atau HP yang ada kitabnya, bacaan kitabnya? Mama tolong dibantu atau kakak ya. Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat yang ke-10. Kita akan baca, adik-adik. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda.
Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya, anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian adik-adik pembacaan Alkitab dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat yang 10. Tema firman Tuhan kita saat ini adalah kerjakan yang terbaik. Adik-adik, ada pertanyaan nih, siapa yang sudah pernah lihat pelangi? Oh ya, semua sudah pernah lihat. Indah enggak adik-adik? Apakah warna pelangi itu? Merah atau hijau? Oh ya, pelangi itu berbagai macam warna. Mijiku hibiniu, ada merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Sehingga dilihat itu sangat indah. Nah, saat ini firman Tuhan kita akan berbicara tentang Sifra dan Puah. Seperti pada bacaan firman Tuhan tadi. Adik-adik, pada zaman bangsa Israel di Mesir, Raja Fir'aun memerintahkan bidan kepada bidan supaya semua bayi laki-laki dibunuh. Kenapa Fir'aun memerintahkan kepada bidan ya adik-adik? Siapa yang tahu bidan itu apa? Pekerjaannya apa? Ya, jadi bidan itu adalah seorang yang membantu pada saat ibu melahirkan. Jadi bidan itu akan tahu ketika seorang ibu melahirkan, oh bayinya laki-laki atau perempuan. Maka Raja Fir'aun itu memberi perintah untuk membunuh ketika bayinya lahir laki-laki harus dibunuh. Tetapi kalau bayinya perempuan boleh hidup. Lah, berarti sangat kejam ini ya adik-adik ya, untuk Raja Fir'aun harus membunuh bayi laki-laki.
sangat keji ini. Padahal seorang pembunuh adalah seorang yang tidak memiliki kasih dalam hidupnya. Dia berani membunuh. Pembunuhan adalah tindakan yang melanggar hukum. Tetapi adik-adik, ketika bidan Sifra dan Pua ini mendengar perintah Raja Fir'aun, mereka melakukan atau tidak adik-adik? Kira-kira membunuh bayi laki-laki enggak? Ya, mereka tidak melakukannya. Bidan Sifra dan Pua membiarkan bayi laki-laki hidup. Mereka tidak membunuh. Karena menurut bidan Sifra dan Pua dalam firman Tuhan tadi, membunuh adalah tindakan yang dilarang Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Seperti pada hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau mengasihi sesama manusia, maksud harus membunuh. Maka ketika bidan Sifra dan Pua menolong ibu-ibu melahirkan, dia tidak membunuh bayi laki-laki. Salah satunya adalah bayi Musa. Bayi Musa diselamatkan oleh Sifra dan Pua. Berarti teladan apa yang dilakukan Sifra dan Pua bagi kita adik-adik? Teladan yang diambil adalah memberi pertolongan kepada orang lain. Adik-adik tahu enggak? Bidan Sifra dan Pua ini menolong orang yang bukan sesama mereka, artinya bukan satu bangsa. Sifra dan Pua itu berasal dari suku bangsa Mesir, sedangkan yang ditolong itu adalah orang Ibrani. Tetapi bidan-bidan ini mau melakukannya. Maka ini memberikan teladan pada kita, bersedia menolong, padahal tidak satu suku, begitu, tidak satu, misalnya tidak satu ras, tetapi mau menolong. Memberi pertolongan kepada orang yang berbeda dengan kita, ini harusnya menjadi pelajaran dan perlu kita contoh sebagai anak-anak Tuhan. Coba adik-adik sekarang lihat teman-temanmu, boleh yang ada di rumah ataupun di kelasmu. Kira-kira sama enggak ya agamanya dengan adik-adik? Atau ada yang berbeda daerah, berbeda kebiasaan, berbeda suku? Ada enggak? Oh ya, ada ya adik-adik. Ya, jadi ketika teman kita yang berbeda ini kebetulan minta tolong kepada adik-adik, ditolong enggak? Apa jawabnya? Ya, pasti ditolong. Contohnya seperti ini. Ada yang teman terpleset atau jatuh dari sepeda. Padahal dia berbeda dengan kita. Sudah berbeda suku mungkin atau berbeda agama dengan kita. Ya pasti adik-adik tetap menolong. Nah, ketika seperti itu, mari kita belajar dari bidan Sifra dan Pua. Karena mereka telah melakukan pekerjaan baik. Kerjakan yang terbaik. Karena apa? Semata-mata mereka itu tadi adalah mencintai Tuhan Allah dan mencintai manusia, sesama manusia. Mari adik-adik, anak-anak Tuhan, semuanya harus semangat melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Tidak peduli walaupun ada perbedaan agama, ada perbedaan suku dan ras. Tadi di awal dikasihkan contoh seperti pelangi. Pelangi warnanya tidak hanya satu, tetapi berbeda-beda. Maka menjadi indah warnanya. Begitu juga
ketika kehidupan kita dengan sesama, dengan teman, adik-adik semua, walaupun berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rambutnya lurus, ada yang ikal, kemudian ada yang berbeda agama, ada yang asal daerahnya berbeda, tetapi ketika bersatu dan saling menolong, maka seperti pelangi tadi, memberikan warna yang macam-macam, jadinya jadi indah. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah meneladani, menolong, mencintai Allah kita. Yang kedua, mencintai sesama kita walaupun berbeda. Kerjakan yang terbaik walaupun berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi setelah kita mendengarkan firman, saat ini tadi berkesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, siapkan persembahannya dan kotak celengan ya Mbak ya, yang sudah adik-adik terima. Boleh disiapkan dulu sambil kita memuji nama Tuhan dengan pujian Betapa Hatiku. Persembahannya sudah, saatnya kita akan berdoa untuk persembahan dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, ambil sikap berdoa dengan tangan dilipat, ya, mendudukkan kepala dan mata dipejamkan. Kita akan bersama-sama tutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Bersyukur Tuhan atas berkat-Mu pagi hari ini yang kami rasakan lewat berkat-Mu di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Kami juga membawa sedikit persembahan Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan berkati, dapat menjadikan berkat di sekolah minggu GKJ Ngatak Tuhan. Berkati pula Tuhan, kami juga sudah selesai dalam mengikuti ibadah, yang Tuhan senantiasa memberkati, menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.